Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda. Jamaah Islami Twinda yang di rumah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema investasi bodong ya Ustaz. Ya Allah. Mau bercanda. Ya maksudnya THR anak diambil orang tua. Ya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustazah Lulung ya. Yoi. Kita membahas yang namanya manusia itu hidup itu nggak selalu dalam keadaan ada terus. Yang namanya roda itu berputar. That's right. Iya. Kalau nggak berputar nggak mungkin terbang, Jalan. berbaling-baling gitu ya kan. Iya. Nah ini pasti ada di atas, kadang ada di tengah, kadang ada di bawah. Nah bagaimana kalau seandainya sebenarnya anak itu justru ya yang kasih uang THR-nya kepada orang tuanya itu secara sukarela, ikhlas gitu kepada orang tua. Bagus Karena dong. dia ngeliat orang tuanya tuh, ya Allah kasihan Lagi, banget, iya, masa ya mau beli beras Allah. aja nggak ada uangnya Ya gitu Allah, sedih amat. seandainya Sembako gitu ya. gak ada ya buat sembako Nah ya. itu bagaimana tuh Ustazah Lulung, boleh nggak orang tuanya nerima gitu loh? Ya Allah, Kasihan astagfirullahaladzim. kasihan Sedih banget. saya memikirkannya. Daripada sedih, mendingan jelasin. Ayo ada mohon izin. Aduh, jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ayo pada bangun. Ngomongin masalah THR, investasi bodong, bercanda ya. Jadi yang namanya hidup itu berputar. Kemarin waktu kita masih kecil, kita dibagi sama orang tua kita. Nah sekarang mungkin anak udah kerja, udah berpenghasilan. Orang tuanya mungkin dalam keadaan kekurangan. Apakah kita sebagai anak dapat memberikan itu kepada orang tua kita dengan sukarela? Biasanya nih, sepengalaman Umi sih, ketika seorang anak memberikan sesuatu kepada orang tuanya, itu yang ada nangis mewek, ya Allah, bukan ini yang emak pengenin. Begitu, kenapa? Sebenarnya dia udah sehat aja tuh anak itu udah girang banget. Tapi tetap sih duit oke juga, ya kan gitu ya. Jadi yang pertama dalam surat 17 ayat 23 Al-Isra dinyatakan apa? Wabil walidaini ihsana. Berarti ini adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Iya dong, kenapa? Jasa orang tua tidak akan pernah dibales, bahkan kalau kata bahasanya nih air susu ibu tidak akan pernah bisa kita membayarnya. Jadi sekedar THR mah ya Allah, itu mah ya Allah kagak ada apa-apanya ya kalau kita ngomongin masalah ikhlas. Karena apa? Wabil walidaini ihsana. Makanya kita tuh kudu ngomong sama orang tua kita. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada semoga ada cinta untukmu. Ya Allah, Gitu. jangan ganti liriknya, jangan ganti Gak boleh lirik. ganti ya. Ya Allah. Biarin Ini aja apa kayaknya sih. diprotes sebentar lagi sama penyanyinya ini. Ini yang pertama. Jadi mohon izin Kak Padli ya kan. Iya, iya. Suara kita paling bagus di sini. Iya, iya. Kagak usah protes Iya, iya, sama orang iya. tua. Iya, Terkualat ya. Yang pertama ihsan, berbuat baik sama orang tua. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda, tetap terus. Sukarela, ikhlas itu akan Allah balas. Kalau saya ingat dengan guru saya Ustadz Maulana, beliau mengatakan apa? Jadikanlah orang tuamu raja, maka rezekimu rezeki raja. Begitu, Masya Allah tuh anak yang keren. Yang kedua ta'atuf, membantu orang tua semampu kita. Ya Allah, ibu, bapak, ya kan abi, umi, gak bisa deh kita ngebalas jasa orang tua kita. Ya saya cuma adanya segini, mudah-mudahan bisa mencukupi hari ini untuk beli beras kek, gula kek, minyak kek, apalah seperti itu ya. Istilahnya seperti itu. Jadi ta'atuf membantu semampunya. Baru riayah, ada perhatian lah sedikit. Ya Allah orang tua mah kita yang namanya jam 11 malam. Anak minta dimasakin apa karena dia lapar. Kita masakin. Tapi coba. Kalau orang tua minta apa kadang-kadang. Udah malam mah, udah malam. Gak boleh begitu. Siapa yang begitu nih orangnya? Dia Bukan orangnya. saya. Iya kan? Jadi kita kudu yang namanya riayah. Ada yang namanya perhatian sama orang tua kita. Walaupun orang tua gak minta nih, sebagai anak kita harus peka. Jangan ya kirain mak punya, ya kirain bapak punya. Peka jadi anak harusnya. Harus tahu perasaan, harus tahu yang namanya itu adalah kebutuhan. Begitu. Jadi maju saya. Dan kita tidak bisa membalas jasa orang tua kita. Begitu. Karena apa? Balik lagi, harta anak, harta orang tua.
harta orang tua kita kudu izin, bener gak sih? Iya, Udah kagak untung izin tausiahnya lagi cuma nih. 3 menit. Coba kalau dikasih 20 menit, itu kamera bisa dicakar-cakar ini. Iya. Terima kasih banyak Ustaz Jalilul atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Kadang-kadang kalau kita bicara masalah tentang anak-anak, Lebaran ini dianggap menjadi sesuatu kadang-kadang tuh yang negatif takutnya buat kita gitu loh. Karena ini anak-anak ini suka membandingkan nominal apa yang dia kasih, dikasih orang. Contoh seandainya, Ustaz Syam ngasih THR ke anak saya 20 juta gitu. Ustadz Maulana ngasih THR cuma 20.000. Kan masih ini, kok Ustadz Maulana 20.000? Ustadz cuma 20 juta. Masih mending Ini dikasih. kita kan lagi berumpama doang, ini kan cuma lagi perbandingan. Tapi Anda perumpamakan jauh banget, Pak. Ini gimana caranya ngasih pengertian kepada anak 20 juta yang ke namanya 20.000. mensyukuri rezeki dengan apa ya, berapapun yang dia dapatkan. Mohon izin penjelasannya, yang 20.000. Bismillahirrahmanirrahim. Lecak Allahumma lagi shalli ya. ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemarin saya sempat menangis di hari Lebaran, Kenapa nangis? terharu Ya Allah. waktu saya jemput anak-anak untuk pergi bertamu di sahabat-sahabat saya. Iya. Mereka sebenarnya nggak mau ikut karena mereka masih mau Paksa. main. Ayo nak, aku malu, aku udah janji mau bawa anak-anak. Apa kata anak-anak, kata tante-tante, ikut nanti kamu dapat THR. Apa kata anak saya? Saya nangis di mobil, apa dia bilang? Kami anak Ustaz Maulana tidak diberi tapi memberi. Woi, cihuy. Saya langsung berkata, aduh tapi ambil juga nak. Cara memberi pengertian kepada anak perihal tentang rezeki. Tanamkan kepada anak rasa syukur dan rasa qanaah. Sifat qanaah dan rasa syukur. Yang dua ini harus ditanamkan kepada anak. Karena rasa syukur ini, betul tadi kata Bunda Lulung, jangan sampai terjadi mubazir. Yang bersaudara dengan setan. Dan hindarkan kepada anak, mohon maaf, ketergantungan kepada manusia. Harusnya bergantung hanya kepada Allah, meminta kepada Allah. Yang bahayanya di hari Lebaran, anak jadi pengemis. Nauzubillah min zalik. Ini yang kita tidak inginkan. Anak bawa, memang dia bawa tas. Tas besar, Dia tas memang bawa koper. Tas koper. Enggak, dia beli dompet-dompet. Buat apa itu? Buat hari Lebaran. Jadi dia memang sengaja jadi pengemis. Jangan didik anak kita jadi pengemis di hari Lebaran. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak dikasih kelewatan. Balik lagi dong kalau Balik kelewatan. lagi. Iya. Dan mohon maaf, kadang-kala assalamualaikum pergi ziarah. Silakan masuk nak, mau makan apa? Memang tujuannya buat itu. Buat apa? Minta THR. Amplop. Warna merah atau biru. Maka ajarkan anak kita tentang bergantung dan meminta hanya kepada Allah. Dan ajarkan kepada anak dalam bentuk usaha. Nih, saya setuju kepada orang tua yang memberikan hadiah kepada anak karena dia puasanya full. Itu berarti ada bentuk usaha. Saya salut kepada orang tua yang memberikan anak hadiah karena dia hatam Quran di bulan Ramadan. Terima kasih banyak. Itu saya kan yang ngasih hadiah. Ya Allah, dia lagi. Maka sebaiknya ajarkan kepada anak bentuk jaminan dari Allah, bentuk usaha darinya, dan bentuk rasa syukur. Lalu terakhir bentuk ketakwaan. Makanya kita harus tanamkan sama rata. Tuh, dua, tiga, sama rata. Mau tahu apa makna sama rata? Apa tuh? Sakinah, mawaddah, warahmah, dan takwa. Wih, luar biasa. Ketawa sendiri. Dia Sama ngomong. rata. Sakinah, mawaddah, warahmah, Itu baru dan nemu takwa. hari ini tuh, baru nemu subuh ini. Iya. Jadi harusnya ditanamkan seperti itu. Masya Jadi Allah. indahkan anak menjadi pengemis di hari Lebaran. Saya mau kasih ini boleh nggak tips itu? buat Ustadz Maulana? Apa itu? Kalau Lebaran besok tahun depan jangan terlalu banyak main panas-panasan ya. Di kamera saya lihat gambarnya lebih gelap. Ya kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ini contoh nggak pulang, nggak main panas-panasan, nggak gelap, terang Ustadz Syam.
Iya, kita masuk aja menjawab pertanyaan yang ada di sosial media. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung kita masuk ke pertanyaan dari @hera_permana. Assalamualaikum Ustadz. Kalau THR punya anak ditabungin buat sekolahnya boleh nggak ya? Apa uang sekolah tetap kewajiban orang tua? Bukan dari pemberian orang lain. Nah ini Ustadz Syam bagaimana? Karena uangnya lumayan. 20 Bisa buat juta. Iya. Baraka berapa? Berapa? Baraka berapa? Gara-gara Tanyain dulu. Berapa? Udah nanya orang. Banyak, pokoknya banyak. Silakan Ustadz Syam, silakan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka ternyata jikalau ditanyakan apakah boleh uang pribadi sang anak ditabungkan untuk menjadi uang sekolahnya. Sesungguhnya perlu kita ketahui bahwa nafkah pendidikan itu termasuk kewajiban daripada orang tua. Termasuk di antara kewajiban orang tua yang pertama mendidik dengan baik, yang kedua memberikan nama yang terbaik, kemudian memberikan ASI, termasuk di antaranya memberikan nafkah. Nafkah itu adalah ada nafkah makanan, ada nafkah pakaian, ada nafkah tempat tinggal. Dan itu adalah kewajiban orang tua tidak dibebankan sama sekali kepada sang anak. Termasuk diantaranya sekolahnya, termasuk kewajiban orang tuanya. Tapi jikalau sang anak mungkin membantu orang tuanya, kita cari bentuk yang lain. Bukan dalam bentuk THR, beasiswa. Beasiswa itu kan hak sang anak. Tapi ternyata dalam rangka meringankan beban daripada orang tua. Maka sang anak pun mendapatkan pahala kebaikannya. Maka sang anak pun mendapatkan kebaikan daripadanya. Jadi jikalau ada pertanyaan, boleh nggak ditabungin buat uang sekolahnya? Jikalau nanti dia sudah besar dan sudah mengerti, maka tetap wajib orang tua meminta keridhaannya. Nah, ini uang kamu sendiri loh, kamu pakai buat sekolah. Nah, ini adalah uang kamu waktu kecil pernah dapat THR, mama tabungin untuk kamu sekolah. Namun tetap kewajiban orang tua tidak terlepas daripada memberikan nafkah pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka berikanlah yang terbaik untuk anak kita mulai daripada namanya. Berikan nama yang terbaik. Kemudian yang kedua, berikan ASI yang cukup kepadanya. Karena ternyata dalam doa yang disebutkan tadi, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada kalimat di sana kama rabbayani, ya. Ya Allah sayangi keduanya, sayangi ayah dan ibuku sebagaimana mereka di waktu kecilku. Di antara di waktu kecilku di sini adalah memberikan ASI, makanan, asupan air susu ibu yang terbaik untuknya. Maka untuk kepada orang tua tanpa bermaksud menggurui atau mengajari, jangan pernah hitung-hitungan terhadap anak karena itu adalah kewajiban untuk orang tua yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari Allah, kewajiban untuk orang tua dan untuk anaknya. Maka subhanallah, nafkah yang dimaksud nafkah sekolah di sini tetap menjadi kewajiban orang tuanya. Sama misalnya ada seorang suami istrinya ternyata berkecukupan penghasilannya jauh lebih banyak daripada suaminya. Apakah ternyata serta-merta suaminya tidak wajib lagi menafkahi? Tetap wajib menafkahi istrinya. Namun jikalau istri mengatakan tidak usah kau beri aku uang karena ternyata uangku jauh lebih banyak daripada uangmu. Justru kalau engkau ingin menggunakan uangku silahkan. Maka itu berarti kewajibannya tetap ada namun diringankan karena kerelaan sang istri. Anak tetap wajib kita menafkahinya. Menyekolahkannya tetap wajib kita. Memberikan tempat yang terbaik, lingkungan yang terbaik, pendidikan yang terbaik tetap menjadi kewajiban orang tua. Namun ternyata sang anak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berlebih, ternyata dia dapat beasiswa, dia dapat THR, maka itu adalah sesuatu yang terbaik, sesuatu yang bagus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun orang tua tetap wajib memberikannya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfiq dzu sa'atan min sa'atihi وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. Seseorang tidak diberikan beban memberi nafkah di luar batas kemampuannya. Maka berikanlah sesuai dengan kemampuan orang tua. Jikalau ada yang berlebih pada anak, tetap minta keridhaan dari anak tersebut. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Tapi Iya. emang benar susah sih Ustadz Syamil. Kalau kayak di rumah anak saya, Zia kan masih kecil. Masih mau 2 tahun, belum 2 tahun. Ini masih belum ngerti. Tapi kayak Rakila yang udah mulai SD itu kan dia udah mulai ngerti. Terus kadang-kadang tuh suka bikin malu gitu ya. Kan datang ke rumah orang berkata Ustadz Maulana lemes gitu ya.
Dek minum dek. Enggak mau geleng-geleng. Giliran dikasih amplop baru semangat dia. Terus udah gitu. Amplopnya dibuka depan orangnya. Set, amplopnya dibalikin, uangnya dikantongin, masukin dompet. Nah ini kan, Itu kejadian waktu datang ke rumah saya. nah ini kan bikin malu. Namanya- Kalau kita kenal masih mending. Saya tuh gak mau sampai beranggapan kalau lebaran ini menjadi ajang pengumpulan pendapatan THR gitu. Tapi mau gimana lagi udah kayak gitu budayanya dan itu sah-sah saja. Apalagi kalau udah kayak Zia masih kecil. Iya. Rakila itu yang udah mulai begitu tuh. Ya. Ini Ustadz Maulana amplopnya dibalikin. Ingat gak waktu saya ke rumah Ustadz? Jadi Uangnya gini- diambil. gini Jadi gimana caranya, sebenarnya Ustadz. jawabnya? Itu- Tapi memang saya butuh amplopnya. Waktu itu di rumah Ustadz Maulana. Ya udah kalau gitu caranya Caranya gimana tuh? jangan sekarang. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Nanti aja. Iya. Ya udah, yang di rumah sabar ya. Ustadz Maulana juga ngasihnya gak terlalu banyak kok, banyakan Ustadz Syam. Oh gitu. Tetap disuruh tidak sama jemaah. Alhamdulillah. Dibongkar. Itu bukan lagi dibongkar depan.